Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3A akan mempresentasikan mengenai materi distribusi normal. Sebelumnya, izin perkenalkan dulu. Di sini saya sendiri, Gendi Setiawa Raharjo. Saya Alia Kairani Siregar. Saya Rafli Banonanta. Untuk materi pertama akan dijelaskan oleh Alia. Silakan kepada Alia. Pengertian dari distribusi normal. Distribusi normal merupakan salah satu pembahasan dalam statistika yang berkaitan dengan distribusi peluang atau distribusi probabilitas. Distribusi normal merupakan distribusi dari suatu variabel yang kontinu. Distribusi normal merupakan salah satu jenis distribusi dengan variabel acak yang kontinu. Pada distribusi normal, terdapat kurva atau grafik yang digambarkan menyerupai bentuk lonceng, dan distribusi normal dapat disebut juga sebagai distribusi Gauss. Persamaan yang terdapat dalam distribusi normal salah satunya yaitu terkait fungsi densitas. Rumus dari distribusi normal yaitu fx sama dengan 1 per sigma kecil akar 2 pi E 1 per 2 buka kurung X dikurang mu per sigma kecil tutup kurung derajat. Yang pi sama dengan konstanta dengan nilai 3,14159, E bilangan eksponensial dengan nilai 2,7183, mu rata-rata atau min dari data, sigma kecil sama dengan simpangan baku data berdistribusi normal. Bagaimana cara untuk menghitung nilai Z? Nilai Z dapat dihitung dengan rumus berikut. Z sama dengan X dikurang mu per sigma kecil. Keterangannya, mu sama dengan rata-rata atau min dari data, sigma kecil simpangan baku data berdistribusi normal. Bentuk kurva dari distribusi normal yaitu sebagai berikut. Ini gambar kurva dari distribusi normal. Berdasarkan kurva distribusi normal di atas, distribusi normal memiliki rata-rata atau min sama dengan 0 dan simpangan baku sama dengan 1. Oke, silakan. Lanjutkan. Sifat distribusi normal, contoh variabel random yang memiliki distribusi normal misalnya 1. Distribusi error dalam pengukuran, 2. Pengukuran dalam meteorologi, 3. Pengukuran curah hujan, 4. Sebagai pendekatan bagi distribusi binomial dan distribusi hypergeometrik, dan lainnya. Penerapan distribusi normal. Distribusi normal sangat penting untuk dipelajari terutama dalam melakukan analisis dan statistika. Dengan data yang diambil secara acak dan berdistribusi normal akan memudahkan dalam melakukan analisis dan meramalkan serta mengambil kesimpulan untuk cakupan yang lebih luas. Distribusi normal banyak diterapkan dalam berbagai perhitungan, statistika, dan pemodelan yang berguna dalam berbagai bidang. Next. Untuk berikutnya akan dijelaskan oleh saya sendiri. Berikut merupakan tabel Z. Dalam menentukan distribusi probabilitas diperlukan tabel Z dari distribusi normal. Pada tabel di atas terdapat acuan pada baris dan kolomnya. Sebentar. Ya, Alia Pak. sedang raise hand, ada apa Alia? Alia sedang raise hand tuh apa? Angkat tangan kenapa? Nggak Pencet sengaja. mungkin. Nggak sengaja ya, oke ya. Oke, next, silakan. Berikut merupakan tabel Z
dalam menentukan distribusi probabilitas diperlukan tabel Z dari distribusi normal. Pada tabel Z ini terdapat acuan pada baris dan kolomnya. Hal tersebut untuk memudahkan dalam menentukan nilai Z. Langkah-langkah dalam menentukan nilai Z ini bisa dilihat pada bagian kolom awal. Misalkan kita menentukan nilai 1, menentukan nilai 1,56. 1,56. Maka langkah pertama akan mencari pada baris 1,5. Sini. Nah, jadi perhatikan pada baris awal, carilah nilai 0,06. Nah, tentukan titik temu tentukan titik temu dari baris dan kolom yang dimaksud. Jadi nilai Z untuk 1,56 adalah 0,9406. Berikut contoh soal. Yang nomor 1, dalam ujian terdapat 300 mahasiswa yang ikut ujian tersebut. Rata-rata hasil dari ujian tersebut yaitu 70 serta simpangan baku hasil ujian tersebut adalah 10. Jika data nilai hasil ujian siswa tersebut terdistribusi normal, maka berapa persen mahasiswa yang mendapat nilai A jika syarat untuk mendapatkan nilai A adalah nilai lebih dari 85. Untuk new-nya sendiri sama dengan 70, yang dimana ini merupakan rata-rata dari hasil ujian. Untuk sigma kecilnya adalah 10. Untuk X-nya di sini adalah 85. Maka akan ditentukan Z dalam kurung X lebih dari 85 untuk kurung Z dalam kurung X lebih dari 85 sama dengan 1 dikurangi Z dalam kurung X kurang dari 85. Maka akan dihitung terlebih dahulu nilai dari Z dalam kurung X kurang dari 85. Jadi Z ini sama dengan 85 dikurangi 70 tadi per 10 sama dengan 15 per 10. Jadi hasilnya 1,5. Nilai Z untuk 1,50 adalah 0,9332, sehingga pada Z dalam kurung X lebih dari 85 sama dengan 1 dikurangi Z X dalam kurung kurang dari 85. Z dalam kurung X lebih dari 85 sama dengan 1 dikurangi 0,9332. Jadi Z dalam kurung X lebih dari 85 sama dengan 0,0668. Jika dipersenkan sama dengan Z dalam kurung X lebih dari 85 sama dengan 6,68%. 68 ya, diulangi terus-menerus. 6,68%. Untuk berikutnya akan dijelaskan oleh Saudara Raffi. Ya, untuk contoh soal yang kedua, itu dari 100 responden didapat harga rata-rata untuk anget motivasi kerja sama dengan 75 dengan simpangan baku sama dengan 4. Berapa jumlah responden yang mendapat nilai 80 ke atas? Jawab, Z sama dengan 80 dikurangi 75 dibagi 4 sama dengan 1,25. Dari tabel kurva normal didapat luas ke kanan sama dengan 10,56%. Jadi jumlah responden sama dengan 10,56% dikali 100 sama dengan 11 orang. Untuk yang nomor 3, berapa nilai responden yang dapat
dikualifikasikan 10% dari nilai tertinggi? Untuk jawabannya, batas kualifikasi 10% tertinggi sama dengan 50% dikurangi 10% sama dengan 40%. Dari tabel diperoleh 1,28. Karena SD tertinggi 4, maka untuk 1,28 SD sama dengan 1,28 dikali 4 sama dengan 5,12. Jadi skor tertinggi sama dengan 75 ditambah 5,12 sama dengan 80,12. Maaf Pak, masih ada. 80,12 ya. Ya. 5,12. Maaf Pak, masih ada azan. Ya. Sebelumnya itu rata-rata untuk angket mungkin ya. Salah tulis ya. Kalau salah tulis jangan diteruskan dibacanya angket ya. Oke, silakan dilanjut ke yang tidak yang lain, silakan biar Rafli menyimak. Baik, untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh saya sendiri. Dalam contoh soal nomor 4, dalam ujian matematika didapatkan rata-rata 80 dengan simpangan baku 8, dan nilai tersebut berdistribusi normal. Jika peluang mendapat nilai kurang dari K adalah 25%, maka nilai K adalah, untuk jawabannya, jadi diberikan buat new-nya atau rata-ratanya adalah 80. Untuk sigma kecilnya atau simpangan bakunya 8, dan yang A, P dalam kurung X kurang dari K sama dengan 25%. P dalam kurung X kurang dari K sama dengan 0,25. P dalam kurung Z besar kurang dari Z kecil sama dengan 0,25. Lihat tabel pada distribusi normal, nilai 0,25 terletak di mana. Jadi P dalam kurung Z kurang dari Z kecil sama dengan min 0,67. Jadi Z kecil sama dengan min 0,67 dikurangi min 5,36. Yang dimana sama dengan X kurang 80. X sendiri sama dengan 74,64, yang dimana P dalam kurung X besar kurang dari X kecil sama dengan P. Ganti ya, stop dulu Ganti. Kalau memang di depan jangan dibalik ya, 74 ya, 74,64 ya. Baik Pak. Silakan membaca ya dengan cara yang benar ya. X sama dengan 74,64. P dalam kurung X besar kurang dari X kecil sama dengan P dalam kurung X besar kurang dari K. P dalam kurung X besar kurang dari 74,64 sama dengan P besar kurang dari K, maka K itu sendiri sama dengan 74,64. Untuk selanjutnya pada saudara Rafli. Ya, maaf baru selesai aja. Nah, untuk nomor 5, distribusi normal Z sama dengan XI dikurangi new atau rata-rata dibagi N sama dengan 100 dibagi Oke, itu ada suara siapa ini di belakang? Oke, untuk Rafli ganti ke Alia, silakan. Ada suara ya, back sound. Mangga kepada Alia.
Silahkan Alia dilanjut. Nomor 5. Distribusi normal Z sama dengan, silahkan Alia. Halo Alia. 5 distribusi normal Z sama dengan XI dikurang mu per G N sama dengan 100 mu Dibagi apa? Coba ulangi. dibagi per T T. Coba kita ke dibagi footnya dulu ya. dengan 100 mu. Dulu deh ya. Sebelumnya, coba sebelumnya. Ke slide sebelumnya, Gandhi tolong. Slide ke berapa, Pak? Slide sebelumnya yang dibaca ya. Z sama dengan sebelumnya. Z sebelumnya ya. Ke persamaan sebelumnya. Udah batal ya, batal. Udah.